Welcome to my channel. H-2 Indonesia akan menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Dan tentunya masih di channel Bung Harpa. Ini memasuki hari Rabu. Ya mungkin sekitar 48 jam lagi kita akan sama-sama berbondong-bondong ke Gelora Bung Karno. Buat yang punya tiket atau yang liput, yang nonton di rumah, ya enjoy bersama-sama dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, di edisi kali ini tanpa berlama-lama gue akan bahas lumayan fresh from oven. Jadi terkait dengan sesi latihan kemarin, gue tahu kalian sudah dapat VT-nya di mana-mana, sudah dapat quotation-nya dari Sintayong juga di mana-mana soal dia mengungkapkan untuk percaya diri dan seterusnya. Dan juga kalian sudah banyak mendapatkan angle-angle yang lain. Nah oleh karena itu supaya preferensi kalian juga nggak sama, kali ini gue coba untuk memberikan sudut pandang yang berbeda. Jadi kemarin itu latihan dilangsungkan di Stadion Madia Senayan Jakarta. Itu adalah sesi latihan kedua. Karena pertama itu sebenarnya hari Senin, tapi dirahasiakan lokasinya. Ya meskipun kalau di raba-raba kelihatannya latihannya di PT IKA itu benar-benar tertutup teman-teman. Ini sekedar kita supaya punya background ya. Sementara Jepang itu lebih rileks. Mereka latihan di lapangan A, dan bahkan di hari Senin itu seluruh media yang meliput itu diperbolehkan sampai selesai. Nah kalau yang kemarin gue nggak tahu, karena kemarin gue ke Stadion Madia mengcover tim nasional Indonesia latihan. Nah yang menarik tentunya kalian juga sudah tahu, yang menjadi pusat perhatian siapa lagi kalau bukan Kevin Dix yang baru mendarat mungkin sekitar Selasa sore ya. Kemudian langsung dalam waktu beberapa jam gabung latihan. Dan suasana juga cukup gloomy karena memang beberapa jam sebelumnya atau mungkin menit itu sekitar Senayan Jakarta itu diguyur hujan. Nah tapi ini cukup ideal untuk menjalani latihan selama kurang lebih 2 jam. Jadi dimulai sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kemarin dan selesai sekitar pukul 8. Nah yang menarik tentunya bukan hanya soal kehadiran Kevin Dix, tapi di mana nanti Kevin Dix akan tampil. Nah tentu ini bisa kita lihat ya, kita dikasih waktu sekitar 20 menitan, agak lumayan lama, biasanya hanya 15 menit kemudian kita disuruh keluar gitu ya. Tapi kemarin dikasih sampai 20 menit dan yang pasti seperti biasa ya, kalau latihan itu kan masih pemanasan, masih rileks. Dan kemudian yang kedua adalah nanti gua akan share ya VT-nya ke kalian biar kalian juga enak nikmat nontonnya sambil gua narasikan, kalian ada gambarnya. Jadi kelihatannya yang ditekankan di awal-awal itu pemanasannya nggak terlalu lama, biasanya agak lama, tapi ini langsung cepet. Kenapa? Karena sudah berkejaran dengan waktu. Ya kalau recovery ini kayaknya udah nggak ada lagi ya, tapi lebih kepada gimana menyatukan visi dan misi bermain dari seluruh pemain, terutama beberapa pemain yang baru bergabung dan bahkan baru jadi warga negara Indonesia, yaitu Kevin Dix ya, atau jadi pasukan atau menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah jadi kemarin mereka itu dikelompokkan dalam posisi yang sama ya, contoh misalnya back tengah dengan back tengah, kemudian bek kiri dengan bek kiri. Jadi Pratama Arhan dan Yance, kemudian Verdong dan Sen Patinama, itu satu batch tersendiri. Itu kan bek kiri ya. Kemudian Sandy Walsh, Jakob Sayuri, Eliano Reinders, dan nah ini dia Kevin Dix. Ya Kevin Dix ada di pot bek kanan. Artinya kalau kita lihat dari pengelompokan ini, maka Kevin Dix besar kemungkinan akan mengisi sisi kanan. Karena kalau kita ingat sedikit kembali ke Qingtao, saat itu ini menjadi area yang bolong lah, cukup menjadi concern waktu itu, di mana saat itu Asnawi tampil tidak perform sama sekali sebelum di akhirnya diganti agak telat ya, menit 85. Nah back tengah sudah pasti Bang Jai. Nah back kiri, CB kiri itu kemungkinan Calvin Verdong, Justin Hapner. Nah kemudian yang lain seperti biasa di kiri Rafael Strike, kemudian Ragnar Oratmangun dan lain-lain. Jadi sesuai dengan posisinya masing-masing, role-nya. Itu back tengah ngumpul, back kanan ngumpul. Jadi kalau dari sesi awal pemanasan latihan kemarin malah udah masuk ke agak ke strategis dikit itu ya mungkin ya. Itu di kanan itu ada 3 kandidat kuat, Kevin Dix, Jakob Sayuri dan juga
Eleonora Reinders. Nah ini menarik nih, di antara tiga ini nih, kemungkinan besar ini satu dari tiga ini hampir pasti inti, tinggal dia nimbang-nimbang. Mungkin juga Sintayong juga nggak gampang juga untuk mengambil keputusan. Tapi kalau menurut gue kandidat yang paling kuat adalah Jakob Sayuri atau Kevin Dix. Kelemahannya Kevin Dix adalah semua punya kelebihan masing-masing, tapi kelemahan dari Kevin Dix adalah ya dia baru bergabung. Apakah bisa langsung tune in? Ya bagaimanapun juga suasana baru, lingkungannya baru, gaya bermainnya baru. Nah ini menjadi tantangan. Jakob Sayuri tentu udah paham dengan situasi di tim nasional Indonesia, tapi ya apakah dia juga bisa punya kemampuan selevel Kevin Dix? Gue yakin Kevin Dix lebih berpengalaman. Bagaimanapun juga dia pernah menghadapi Haaland, ya main di Liga Champions, bahkan mengalahkan MU, jadi punya ability yang lebih tinggi. Nah Reinders mungkin feeling gue yang dicadangin, tapi mungkin dia akan dikasih minute play. Seandainya mungkin ada yang berubah dinamika di lapangan, dimasukin di babak yang kedua. Nah kemudian satu lagi, last but not least, ini juga menarik soal posisi Jordi Amat. Ya ketika kita berpikir Jordi Amat akan di pool di batch CB, ternyata dia di pool di DM. Jadi dia tuh sama Ivar Jenner, kemudian juga sama Nathan dan Tom Hai. Ya ini masuk akal teman-teman. Kenapa? Karena di belakang kan udah numpuk. Ya ada Sen Patinama, ada Verdong, Pratama Arhan, Bang Jai, kemudian juga ada bahkan Ferrari kalau mau dimasukin. Kemudian juga ada Justin Hapner, ada Kevin Dix. Ini pemain-pemain yang bisa katakanlah ya memang bermain di area belakang. Jadi Jordi Amat mendingan dipersiapkan untuk bermain sebagai DM kalaupun diperlukan. Meskipun gua tahu kemungkinan dia untuk main itu sangat kecil. Cuman memang dia kelihatan itu di batch di tengah. Apalagi stok DM kita kan terbatas. Siapa? Ya mungkin hanya Nathan. Ya siapa lagi ya? Mungkin hanya Nathan ya, karena Ivar Jenner kan kartu kuning nggak bisa main. Jadi Jordi Amat ini nanti dan mungkin Justin Hapner ya kalau mau dipaksakan dia bisa. Jadi 2 DM itu Justin Hapner bisa, kemudian Nathan. Nah makanya Jordi Amat itu di sesi latihan kemarin kelihatan dia ditaruh di posisi atau di batch sebagai DM di tengah bersama dengan Tom Hai. Tom Hai ini kan di flying midfielder ya, jadi katakanlah seperti box to box gitu ya. Jadi di tengah dan yang pasti ini bukan pertandingan yang mudah ya. Jepang kelihatan sangat rileks dan mereka sangat percaya diri. Kalian juga sudah dengar komentarnya di mana-mana. Mereka yakin bisa meraih 3 poin. Tapi buat gua ya kita nggak ada salahnya ya beroptimis dan mencoba yang terbaik di hari Jumat nanti. Yang pasti itu adalah sedikit preview ataupun review ya hasil dari pemanasan kemarin, dan kemarin itu cukup ramai yang meliput juga, mungkin ada 100 ya media yang masuk ke sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana besarnya animo dari pertandingan nanti yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman jangan pergi dulu karena gue mau ngasih info ke kalian. Setelah ini mungkin sore nanti sebelum maghrib atau setelah maghrib gue akan mengeluarkan satu video yang tentunya ini mengajak kita kembali sedikit flashback atau bernostalgia ke tahun 90-an bagi kalian yang pecinta Serie A. Ya ini mungkin udah bapak-bapak semua, yaitu gue ada ngobrol-ngobrol eksklusif dengan komentator legend, the most senior komentator di Indonesia, Bung Rayana Jaka Surya. Beliau banyak memberikan insight dan juga pengalaman cerita-cerita menariknya, dan juga termasuk pandangan dia soal tim nasional saat ini. Nah tentunya seperti biasa gue mengingatkan kalian, makanya jangan sampai tidak nyalakan loncengnya supaya video-video gue yang terbaru kalian ternotifikasi dan gak ketinggalan. Last but not least, gue mau menginformasikan juga hari ini ada jadwal latihan juga seperti biasa tim nasional Indonesia di Stadion Madia Senayan dan Jepang di lapangan A. Dan kita akan lihat seperti apa kesiapan dari para punggawa kedua tim khususnya Indonesia. Yang pasti sampai dengan kemarin gua liputan ke lapangan itu semua dalam kondisi bugar. Ya bukan hampir tapi tidak ada satupun pemain yang mengalami masalah atau tidak bugar atau kelihatan latihannya terpisah. Ya jadi semua tuh bergerak dalam satu unit yang sama seperti sebuah tim. Jadi seperti formasi gitu ya, back kiri, back kanan, tapi ya back kirinya ada 4 orang, back kanannya ada 4 orang, back tengahnya ada 6 orang, dan semua tuh bergerak supaya mereka kompak. Itu kenapa mereka melakukan ini? Ya karena itu tadi, kalau kita berkaca dari permainan kita saat di Qingdao, itu terlalu banyak jarak antara pemain, dan ini paling nggak disuka oleh Sintayong. Karena kalau kalian pernah ingat video gelondongan gua waktu latihan di
lapangan di Qatar ya, U23 itu dia selalu menekankan jarak jangan terlalu jauh. Jadi kemarin kelihatannya itu yang ditekankan oleh Sintayong juga ya, agar jarak antara pemain itu jangan terlalu jauh. Jadi ya itu tadi gue bilang seperti formasi, tapi mereka selalu bergerak bersamaan dalam unit-unit yang kecil ya. Jadi striker sendiri, back tengah sendiri, back kanan sendiri dalam kumpulan posisi yang sama, dan harus mereka bergerak mengikuti irama ya. Kira-kira seperti itu pandangan gua reportase dari sesi latihan tim nasional Indonesia kemarin. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan juga informasi buat kalian, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih, ketemu lagi di edisi atau video gua selanjutnya. Sehat selalu, bye bye.